Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat siang. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Mufti Alawiyin selaku presentator ke-28 mata kuliah evaluasi pembelajaran akan sedikit membahas tentang penilaian portofolio. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian tentang apa itu penilaian portofolio. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Yang ketiga, contoh instrumen penilaian portofolio yang ada di SD atau MI. Yang keempat, penskoran penilaian portofolio. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu pengertian penilaian portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai wujud benda fisik atau suatu proses sosial pedagogis maupun sebagai adjektif. Lah, untuk lebih mudahnya lagi, penilaian portofolio yakni kegiatan menilai karya-karya siswa yang sudah dikumpulkan dalam satu periode tertentu untuk suatu mata pelajaran. Karya-karya tersebut bisa berupa karangan puisi, lukisan, laporan penelitian, penghargaan, dan yang lainnya. Nah, untuk yang kedua ini, kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan penilaian portofolio. Karena penilaian portofolio termasuk dalam penilaian alternatif, jadi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini ada banyak sekali kelebihan dan kekurangan di antaranya. Kelebihan dari penilaian portofolio ini yang pertama, memungkinkan pendidik mengasah kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, dan menghasilkan berbagai tugas. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berkolaborasi, yakni komunikasi dan berhubungan dengan pendidik. Yang keempat, mengintervensi proses dan menentukan bila mana peserta didik memerlukan bantuan. Untuk kekurangannya di sini yang pertama ada memerlukan waktu yang relatif panjang dan segera. Yang kedua, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Dan yang terakhir yakni tidak ada kriteria yang standar. Nah, di sini kita masuk pada materi yang ketiga yakni contoh instrumen penilaian portofolio di tingkat SD atau MI. Untuk penilaian portofolio sendiri itu kan ada banyak jenisnya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan mana yang sesuai untuk anak tingkat dasar. Di sini saya memakai untuk penilaian portofolio yang mana seorang guru memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk membuat kerajinan dari bahan bekas. Yang mana langkah-langkahnya yang pertama yakni penilaian dimulai dengan menetapkan kriteria penilaian yang disepakati oleh guru dan siswa. Yang kedua, kriteria penilaian yang telah disepakati diterapkan secara konsisten dan apabila ada perubahan maka harus dibicarakan antara guru dan murid. Hal ini dilakukan agar siswa mampu melakukan self-assessment terhadap hasil karyanya. Dan yang ketiga, hasil penilaian selanjutnya akan digunakan kembali sebagai penentu tujuan dari pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, penilaian ini pada dasarnya dilakukan secara terus-menerus. Jadi, semisal pada pertemuan pertama, guru memerintahkan kepada peserta didik untuk membuat kerajinan dari bahan bekas, akan tetapi peserta didik tidak bisa. Maka, pertemuan selanjutnya guru harus memberikan contoh atau mengulas kembali bagaimana cara membuat kerajinan dari barang bekas kepada peserta didik. Nah, pada bab yang keempat ini kita akan belajar tentang penskoran penilaian portofolio, yang mana di sini saya ambil untuk penilaian sesuai contoh yang di atas, yakni seorang guru yang memberi tugas untuk membuat kerajinan dari bahan bekas kepada seorang muridnya. Yang dinilai dari tugas kali ini yakni persiapan seorang murid dalam membuat kerajinan tersebut. Yang kedua, proses pembuatan, bagaimana si murid tadi membuat kerajinan dari bahan bekas tersebut. Yang ketiga, yang dinilai adalah bahan yang dipakai, kreativitas, dan orisinilitas. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri itu
Di sini saya menuliskan jumlah skor, yakni yang nilai 91 sampai 100 itu berarti karyanya sangat baik, yakni sangat memuaskan. Untuk yang 81 sampai 90 cukup memuaskan, 71 sampai 80 baik, 61 sampai 70 cukup, dan jika 60 ke bawah itu berarti masih kurang. Nah, karena di sini pada peserta tingkat dasar, jadi kita juga membutuhkan bantuan dari orang tua, yang mana kita juga membuat bentuk lembaran yang nantinya akan diisi oleh komentar orang tua. Hal tersebut akan sangat berguna bagi seorang guru dalam melakukan penilaian portofolio. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari materi yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.